Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Diana Erliana Lesmana. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bermain dengan bahan loose part. Baik Bapak Ibu semua, sebelum mulai ya, saya akan menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang baik hati, mari hadirkan hati dan pikiran untuk fokus menyimak dan memahami materi hari ini. Perkenankan jiwa raga untuk menerima dan mencerna pengetahuan yang disampaikan pada hari ini. Yakinkan hati, tidak ada yang sulit bila mau mencoba dan berusaha dengan kesungguhan hati. Mari kita mulai dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Ya, kita pahami di awal apakah itu loose part itu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar kata-kata loose part dan mungkin juga sudah ada yang menggunakannya dan mungkin juga sudah sangat memahami terkait dengan materi ini. Loose part itu adalah bahan ya, bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Jadi loose part itu adalah jenis bahan main ya Bapak Ibu, bahan apapun yang dapat dipindahkan, dibawa ya, digabung, dirancang ulang, dipisah dan disatukan kembali. Oke. Nah, loose part ini menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengundang kreativitas anak. Dengan berbagai bahan itu ya, anak-anak dapat menggabungkannya menjadi membuat sesuatu kreativitas yang bisa disesuaikan dengan minat mereka dan kebutuhan mereka. Nah, kemudian kenapa ya kita harus menggunakan loose part? Loose part itu adalah media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya. Nah, bahan ajar loose part itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek ya, diantaranya memecahkan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, pengembangan bahasa atau literasi, kemudian seni, logika berpikir matematik, teknik dan teknologi. Ya, inilah mengapa kita perlu menggunakan loose part dalam pembelajaran anak usia dini. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya diharapkan anak-anak akan menjadi lebih kreatif ya, dengan adanya prinsip penggunaan bahan ajar loose part. Mereka bebas berkreasi membongkar pasang ya bahan-bahan loose part tersebut sesuai dengan imajinasi mereka. Kemudian diharapkan juga anak-anak belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda di sekeliling mereka ya, seperti loose part bahan alam. Oke. Lalu kemudian anak-anak juga diharapkan dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan sebagai bahan untuk bermain dan beraktivitasnya untuk merakitnya menjadi barang yang berguna. Oke, ini ya. Kemudian yang terakhir juga akan mengembangkan sikap ekonomis anak ya, dimana anak ini terlatih untuk membuat sesuatu dengan bahan-bahan yang ada ya. Jadi tidak perlu membeli mainan yang mahal apalagi ya. Jadi jadi buatan pabrikan biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dengan loose part, dengan bahan yang ada dari bahan alam atau bahan yang ada di sekitar lingkungan anak,
itu akan membuat kegiatan belajar juga lebih menyenangkan. Kemudian ada nilai ekonomis yang bisa kita peroleh ya. Nah, sikap ekonomis ini perlu dikenalkan sejak dini. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya meningkatkan tingkat permainan kreatif dan imajinatif anak, meningkatkan sikap kooperatif ya, bekerja sama dan sosialisasi anak ya, khususnya kalau bermainnya itu bersama-sama dengan teman-temannya. Kemudian anak juga lebih aktif secara fisik karena pada saat kegiatan bermain loose part mereka menggunakan motorik halus, motorik kasar dalam kegiatannya ya. Jadi membuat mereka menjadi lebih aktif karena banyak bergerak atau bekerja. Kemudian mendorong kemampuan komunikasi, negosiasi, terutama ketika dilakukan di ruang terbuka. Selanjutnya juga manfaatnya adalah memberikan pengalaman bermain yang kaya akan kualitas, ya, bermakna. Mereka akan menemukan berbagai hal pengetahuan baru ya. Kemudian bisa juga menginspirasi dari apa yang dibuat temannya. Kemudian di sini memungkinkan anak terlibat sepenuhnya, menginspirasi kemampuan kreativitas mereka. Dan bahan loose part itu juga lebih hemat karena murah dan mudah didapat. Kemudian menjadi lebih menarik dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya keterampilan anak-anak karena dapat didesain ulang setiap hari. Lalu bagaimana cara menggunakan loose part dalam pembelajaran? Nah, pertimbangkan keamanan ketika memilih bahan ajar bahan loose part ya. Jadi banyak bahan-bahan yang kurang aman, artinya seperti tajam ya, kemudian membahayakan. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya karakteristik usia anak-anak juga penting ya, karena semakin kecil usianya maka jenis bahannya juga harus lebih disesuaikan. Seperti ada bahan yang tidak aman seperti bahan yang terlalu kecil ya, untuk usia tertentu yang suka memasukkan apapun ke dalam mulut, ini akan berbahaya ya, membuat dia tersedak, tertelan atau bahkan terluka ya. Jadi dalam penggunaannya pun harus dalam pengawasan. Nah, ini teman-teman, dari tadi Bu Diana cerita tentang loose part itu apa. Nah, ini adalah jenis bahan loose part. Yang pertama, bahan alam. Itu biasanya mudah ditemukan di alam atau di lingkungan sekitar. Ya, baik di lingkungan sekitar sekolah maupun di rumah tinggal anak. Nah, di sini ya yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan, ada batu gitu ya, pasir, air, daun, biji, kerang, potongan kayu, tanah, lumpur, ranting, buah, bunga, bulu, segala hal yang ada di alam dapat dijadikan media atau bahan loose part. Ini teman-teman, ya mulailah kita menjadi biasanya nih teman-teman guru yang sudah menggunakan loose part itu rajin sekali memulung ya. Bukan arti sebagai pemulung ya, tapi setiap melihat benda-benda yang memang bisa digunakan oleh anak-anak ya, jenis-jenis batu ya, karena jenis batu juga macam-macam, warnanya macam-macam gitu ya, ditemukan di sekitarnya tanpa harus membeli gitu ya, kemudian dikumpulkan. Jadi punya media nih buat sekolahnya ya. Biji-bijian juga ya, biji-bijian yang bisa dijadikan bahan loose part dikumpulkan, kemudian diperlakukan sedemikian rupa agar lebih awet ya, supaya dia tidak mudah busuk atau berjamur. Jadi harus pintar juga merawatnya dan menyimpannya. Nah, ini teman-teman ya, ini bisa digunakan. Jadi yang terkesan itu adalah sampah tapi bisa menjadi bahan main. Oke.
Itu tadi bahan alam. Lalu bahan plastik. Nah, bahan plastik juga banyak yang tidak digunakan ya. Bahkan kita sekarang sudah mengurangi penggunaan plastik, tapi masih ada plastik yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, seperti sedotan, botol plastik, pipa paralon, corong, selang, tutup botol, ember. Ya, jadi jangan malu kalau kita sedang mengumpulkan tutup botol ya. Apalagi tutup botol itu variasi ya. Biasanya digunakan tutup botol air mineral yang lebih aman ya dari plastik gitu ya. Nah, itu juga warna-warninya juga menarik. Jadi botolnya bisa jadi sarana main juga, tutupnya juga apalagi gitu ya. Oke, kemudian logam, barang-barang terbuat dari logam seperti kaleng, uang koin, perkakas dapur, kunci, sendok, garpu aluminium, plat mobil, mur, baut, paku. Nah, ini logam ini kalau disesuaikan ya, kalau ternyata itu berbahaya buat anak-anak sebaiknya tidak digunakan. Jadi perhatikan lagi usia anaknya. Kalau terlalu kecil jangan sampai menggunakan barang-barang atau bahan yang terlalu kecil gitu ya, takutnya dia makan atau dia masukkan ke dalam mulut dan yang tajam ya. Jadi ini perlu dipilih oleh kita yang bisa digunakan. Kemudian ada kayu, bambu, rotan yang sudah tidak digunakan kembali. Ini bisa jadi bahan main juga ya. Seruling, tongkat, balok, kepingan puzzle. Nah, kepingan puzzle seringkali kan puzzle-nya itu kalau sering digunakan rusak atau suka hilang ya. Nah, yang masih tersisa, yang masih bisa digunakan, bisa kita gunakan untuk bahan loose part juga. Kemudian benang, kain, barang-barang yang terbuat dari serat, ini juga termasuk salah satu jenis bahan loose part. Ada kapas, kain perca, tali, pita, karet, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kaca, keramik, barang-barang yang terbuat dari kaca dan keramik seperti botol kaca, gelas kaca, cermin, manik-manik, kelereng, ubin keramik, kacamata. Nah, ini bisa digunakan juga sebagai bahan loose part ya. Nah, tapi perhatikan kembali keamanannya buat anak-anak. Kemudian bekas kemasan, barang wadah yang sudah tidak digunakan juga bisa, bungkus makanan ya. Kadang kita buang begitu saja, ternyata bungkus makanan, snack atau apapun itu bisa jadi bahan main anak-anak. Jadi tidak semua sampah bisa kita buang begitu saja, bisa kita manfaatkan ya. Di sini kardus, gulungan tisu, gulungan benang. Gulungan tisu itu yang di tengahnya itu loh Bapak Ibu, yang untuk menggulung tisu gulung. Kemudian gulungan benang juga bagian tengahnya itu bisa kita gunakan sebagai bahan main. Karton, wadah telur ya, kalau kita beli telur berkilo-kilo biasanya suka diberikan wadahnya tuh. Itu banyak sekali fungsinya untuk alat main. Kemudian bungkus makanan juga demikian. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan eksplorasi dengan material loose part, di sini kita melakukan kegiatan multisensori. Nah, ada beberapa kosakata yang akan muncul pada saat anak-anak itu bermain. Ya, kosakata ini diantaranya seperti keras, lunak, berat, ringan, lurus, lengkung, padat, berongga, kasar, halus, licin, kesat, lengket, kaku, lentur, banyak, sedikit, panjang, pendek, basah, kering, polos, corak, besar, kecil, terang, gelap, digantung, di bawah, atas, bawah, dan lain sebagainya. Ini adalah kosakata penting yang akan muncul pada saat anak-anak bermain loose part. Dan pada saat kosakata ini muncul sebaiknya kita catatkan. Ya, bisa saja kita catatkan di papan tulis yang ada di kelas, atau mungkin kita punya catatan khusus. Biasanya kalau saya misalnya kosakata yang muncul pada anak, saya catatkan di catatan anekdot khusus untuk catatan observasi.
Lalu kalau untuk kosakata juga yang misalnya dari tanya jawab, saya tuliskan di papan tulis. Dan selama kegiatan tema itu berlangsung, tidak saya hapus di papan tulis ya. Jadi anak-anak mengenal kosakatanya secara tertulis juga. Dan bisa saja mereka dilatih untuk meniru huruf ya, menuliskan kosakatanya dengan meniru huruf ya, apalagi anak-anak yang sudah bisa membaca, jadi menulisnya dalam bentuk kosakata yang dituliskannya ya. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, nah ini teman-teman gambaran penataan main loose part ya. Tadi ya, penataan Reggio Emilia memang sangat terkenal ya, tentang pendekatan Reggio Emilia ini. Dan salah satu caranya demikian. Nah, di sini bisa terlihat Bapak Ibu, di sini ada kalimat provokasi gitu ya, kalimat yang bisa dikatakan menantang anak untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Dituliskan ya, bisakah benda-benda ini menggelinding seperti kacang? Nah, silahkan anak-anak melakukan. Nah, misalnya anak-anak itu belum bisa membaca pun tidak apa dituliskan seperti ini, tapi nanti bu guru yang memberikan pemahaman atau memberikan dukungan dengan membacakannya. Ayo teman-teman, bisakah benda-benda ini menggelinding seperti kacang? Ayo dicoba. Nah, bisa terlihat ya dari bambu yang terpasang ini ada yang berbeda, ada tingkat ketinggian yang berbeda, dan ini akan membuat benda-benda ini menggelinding dengan kecepatan yang berbeda. Berarti ada pengetahuan baru yang bisa mereka temukan ya dalam kegiatan ini. Nah, ini yang akan mereka lakukan dan mereka amati sendiri. Nah, penataan mainnya ini lihat teman-teman dengan berbagai jenis bahan. Ya, jadi dengan jenis bahan untuk memungkinkan menemukan sesuatu ya. Coba teman-teman bisa lihat, mungkin juga sudah pernah mencobanya. Misalnya kita menggelindingkan benda dari bahan ompom ini ya, apa kayak wol ya, kain wol gitu ya, atau benang wol. Nah, ini apakah dia akan cepat menggelindingnya? Lalu bandingkan bila dengan kelereng, lalu bandingkan dengan gulungan benang ya, dan ada kacang-kacangan dan lain sebagainya. Silahkan anak-anak melihat perbedaannya atau persamaannya. Nah, oke. Nah, ini penataan lingkungan main juga ya. Dapatkah kamu membuat kue ulang tahun misalnya dari bahan-bahan ini? Nah, disediakan berbagai jenis bahan dan biarkan mereka berkreasi. Itulah makanya kenapa Kuspati bilang membebaskan anak, memberikan kesempatan anak untuk berkreasi ya, dari yang sudah kita siapkan. Lalu ini juga ada inspirasi ya, penataan lingkungan main. Kemudian ini juga sama ya. Dapatkah kamu menghias spanduk ulang tahun? Kemudian ini juga sama. Dapatkah kamu merangkai suku kata? Nah, di situ ada suku katanya. Lalu anak-anak menyusun kata da atau ba gitu ya. Ada inspirasi tulisannya, ada inspirasi suku katanya. Lalu mereka membuatnya dari berbagai bahan luspat yang disediakan ini. Oke. Nah, seperti ini juga ini sebenarnya plat mobil ya. Hanya sebaiknya sih saran saya benar-benar menggunakan plat mobil bekas gitu ya. Jadi anak-anak bisa melihat langsung secara langsung. Nah, dapatkah kamu membuat nomor mobil? Nah, ini kalimat provokasinya ya, yang menantang mereka untuk membuat angka dan huruf seperti plat mobil. Kemudian, nah seperti ini juga sama, timbang bendanya dan lihat berapa beratnya. Nah, ini menggunakan ada yang menggunakan benar-benar bahan aslinya ya. Kemudian ada yang tiruan, tiruan ya, telurnya tiruan dari plastik. Nah, ini sudah banyak kok yang menjualnya. Nah, ini sangat menyenangkan buat mereka ya untuk melakukan itu.
Nah, oke, baik. Bermain bermakna adalah bermain yang memberikan kesan yang mendalam, bertujuan, dan memberikan pengalaman yang sulit dilupakan. Bermain selaya belajar dengan berbagai cara dan media memberikan pengalaman yang berkesan dan kaya. Bermain yang menginspirasi mampu mewujudkan ide-ide kreatif yang tidak biasa, out of the box. Berikanlah banyak kesempatan. Sediakan berbagai bahan main yang dapat dieksplorasi anak untuk menstimulasi anak mengenali masalah, merumuskan dan menyelesaikannya secara mandiri. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi bermain dengan bahan Lusmart. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dan kekurangan. Salah dan kurang datangnya dari saya pribadi dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan di ruang diskusi di Telegram Group. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.